Kultum dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala diyaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah mushola asyafa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita isi dengan kultum. Mudah-mudahan kultum pada pagi hari ini akan memberikan sebuah tambahan pemahaman agama dan inspirasi dalam rangka untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 4 amalan yang dilakukan sebelum tidur itu sangat mudah untuk dilakukan, tetapi nilainya sangat tinggi dan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwa satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan sholat sunnah berwasiat kepada istrinya Siti Aisyah. Beliau mengatakan bahwa janganlah engkau tidur wahai Siti Aisyah sebelum melakukan 4 hal. Pertama, jangan kamu tidur sebelum kamu menghatamkan Al-Quran. Kedua, jangan kamu tidur sebelum kamu mendapatkan syafaat para nabi. Ketiga, janganlah kamu tidur sebelum seluruh kaum muslimin ini ridha kepadamu. Dan yang keempat, janganlah kamu tidur sebelum kamu melaksanakan umrah dan haji. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sholat sunat sampai dengan selesai. Rupanya itu Siti Aisyah kemudian penasaran apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW setelah Rasul selesai melaksanakan sholat sunatnya. Lalu kemudian Siti Aisyah bertanya kepada suaminya tersebut, demi bapak dan ibu, engkau perintahkan 4 hal perkara yang belum mampu untuk saya laksanakan. Apa itu maksudnya wahai Rasulullah SAW? Kemudian Nabi menjawab dan tersenyum. Yang dimaksud dengan 4 hal tersebut, janganlah kamu tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Itu cukup dengan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barang siapa yang membaca surat Ikhlas Al-Ikhlas 3 kali disertai dengan keimanan dan ikhlasan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, janganlah engkau tidur sebelum mendapatkan syafaat para nabi di yaumul akhir nanti. Itu maksudnya adalah kita cukup dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW 3 kali. Minimal adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa juga kemudian kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sama dengan pahalanya adalah
insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari para Rasul, terutama dalam kita Muhammad SAW. Ketiga, jangan engkau tidur sebelum kemudian seluruh kaum muslimin di muka bumi ini ridho kepadamu. Itu artinya adalah cukup kamu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ternyata kemudian akan menjadikan seluruh kaum muslimin dan muslimat di muka bumi itu ridho kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fungsi daripada istighfar begitu tinggi. Kalau kita punya dosa yang kecil, insya Allah terhapus. Kalau kita punya dosa besar, insya Allah lama-kelamaan akan menipis. Dan seandainya pun kita tidak memiliki dosa, tapi kita rajin untuk melaksanakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Selama cukup 3 kali saja. Dan yang keempat adalah jangan engkau tidur wahai Siti Aisyah sebelum kamu melaksanakan umrah dan haji. Itu artinya adalah cukup kita dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah artinya kita itu mensucikan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa segala sesuatu ini adalah ciptaan dan kehendaknya. Wala ilaha illallah itu mengesahkan tauhid kita terus diperbaharui. Dan Allahu Akbar itu artinya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dengan hadis tersebut, diusahakan sebelum kita tidur dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, lalu kemudian membaca tadi. Satu adalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua adalah selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah istighfar, dan yang keempat adalah membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya pun kita dalam tidur tersebut ternyata tidak bangun kembali karena kita meninggal dunia, maka insya Allah dakhalal jannah. Tapi seandainya pun kemudian kita besoknya disehatkan kembali dan kemudian bisa melakukan satu aktivitas, bahwa pada malam tersebut kita sudah mendapatkan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW, sedikit demi sedikit kita senantiasa melaksanakan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan kita semakin cinta, semakin yakin kepada Islam, dan semakin mencintai Rasulullah SAW. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam untuk kesempatan pagi ini, dan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa jadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan dal maut wa amratan ba'dal maut. Allahumma inna bi saqatil maut wa najatan minan nari wal 'afwa wal rasad. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal sujudana wa ruku'ana birahmatika ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim, wa'fu 'anna ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.